Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf, di sini saya tidak bisa menampilkan saya. Saya akan mempresentasikan makalah kriptografi modern data encryption standard atau DES. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas tujuan akhir semester mata kuliah kriptografi. Di sini ada abstrak. Enkripsi adalah salah satu teknik yang paling baik untuk menjaga kerahasiaan suatu data dalam berkomunikasi. Dengan enkripsi, suatu informasi akan menjadi sulit untuk diketahui oleh orang yang tidak berhak. Tujuan dari makalah ini adalah untuk lebih mengetahui teknik-teknik mengamankan pengiriman data dan enkripsi. Enkripsi data yang akan dibahas pada makalah ini adalah data encryption standard. Algoritma DES merupakan algoritma kriptografi yang menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Algoritma DES bekerja pada blok data 64 bit dan menggunakan panjang kunci 64 bit. Proses-proses yang terdapat pada algoritma DES meliputi pembangkitan kunci internal, pemutasi awal, encippering, dan pemutasi akhir. Di sini ada pendahuluannya. Latar belakangnya ada berkat pengembangan teknologi yang begitu pesat memungkinkan manusia dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi data secara jarak jauh antara kota, antar wilayah, antar negara, bahkan antar benua. Bukan merupakan suatu kendala lagi dalam melakukan komunikasi dan pertukaran data. Dalam kriptografi terdapat dua konsep utama, yaitu enkripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Deskripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Di sini ada batasan masalah, yaitu menjelaskan tentang data enkripsi standar. Tujuannya agar dapat menambah pengetahuan kami dan juga pembaca dengan teknik-teknik mengamankan pengiriman data dengan enkripsi. Yang kedua, agar kami dan semua yang membaca makalah ini lebih memahami pentingnya teknik enkripsi dalam mengamankan pengiriman data. Di sini ada state of the art-nya. Lalu ada data encryption standard. Nah, ini penjelasannya merupakan kependekan dari DES itu merupakan kependekan dari data encryption standard, yaitu standar teknik encryption yang diresmikan oleh pemerintah Amerika Serikat atau US di tahun 1977. DES kemudian dijadikan standar ANSI di tahun 1981. Horst Feistel merupakan salah satu periset yang mula-mula mengembangkan DES ketika bekerja di IBM Watson Laboratory in Yorktown Heights, New York. DES merupakan blok chipper yang beroperasi dengan blok berukuran 64 bit dan kunci 56 bit. Brute force attack terhadap DES membutuhkan kombinasi 2 pangkat 56 atau sekitar 7 kali 10 pangkat 16 atau 70 juta miliar. Nah, di sini ada metodenya. DES termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri yang tergolong jenis chipper block. DES dirancang untuk melakukan encipher dan decipher data yang berisi 56 bit di bawah kendali 56 bit kunci internal atau up kunci. Dalam melakukan decipher harus dilakukan dengan menggunakan kunci yang sama dengan saat proses encipher. Tetapi saat melakukan decipher, pemberian halaman berubah sehingga proses decipher merupakan kebalikan dari proses encipher. Sejumlah data yang akan di-encipher disebut dengan pemutasi awal atau inisial pemutasi IP. Komputasi key dependent didefinisikan sebagai fungsi F sebagai fungsi chipper dan function KS sebagai key schedule. Nah, lalu di sini ada alur kerangka pikirnya. DES beroperasi pada ukuran 64 bit pada kunci eksternal 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai. 8 bitnya paritas tidak digunakan. Setiap blok atau plain text atau ciphertext dienkripsi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal 56 bit dibangkitkan dan kunci eksternal dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal.
atau IP, 16 putaran encipering, dan inversi pemutasi awal IP strip 1. Lihat di gambar 1. Nih, gambar satunya ada plain text, ke bawahnya IP, lalu diputar 16 kali encipering IP-1 lalu ciphertext. Nah, di sini ada hasil dari pembahasannya. DES termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri dan tergolong jenis cipher block. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. DES mengekspresikan 64 bit plain text menjadi 64 bit ciphertext dengan menggunakan 56 bit kunci internal key atau upah kunci subkey. Kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal yang panjangnya 64 bit. Skema global dari algoritma DES adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ada ini tuh penjelasan dari yang akan ini tuh penjelasan dari gambar yang ini sampai bawah ini. Yang pertama, blok plain text dipermutasikan dengan matriks permutasi awal atau IP. Yang pertama itu ada IP, di bawahnya ini ada IP. Hasil permutasi awal kemudian di encipering sebanyak 16 kali atau 16 putaran, setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Hasil encipering kemudian dipermutasi dengan matriks permutasi balikan atau inverse initial permutation atau IP strip 1 menjadi blok ciphertext. Di dalam proses encipering, blok plain text terbagi menjadi dua bagian, yang kiri L dan yang kanan R, yang masing-masing panjangnya 32 bit. Kemudian bagian ini masuk ke dalam 16 putaran DES. Pada setiap putaran I, blok R merupakan masukan untuk fungsi transformasi yang disebut F. Pada fungsi F, blok R dikombinasikan dengan kunci internal K, I. Keluaran dari fungsi F di XOR-kan dengan blok L untuk mendapat blok R yang baru, sedangkan blok L yang baru langsung diambil dari blok R sebelumnya. Ini adalah satu putaran DES. Secara matematis, satu putaran DES dinyatakan sebagai LI sama dengan RI kurang 1, RI sama dengan LI kurang 1, Nah, perlu dicatat dari gambar 2 bahwa jika L16R merupakan keluaran dari putaran ke-16, maka R16 L16 merupakan pra-ciphertext dan encipering ini. Ciphertext yang sebenarnya peroleh dengan melakukan permutasi awal balikan IP 1 terhadap blok ciphertext. Di sini ada kesimpulan dan saran. Meskipun DES merupakan algoritma yang sudah banyak digunakan, ternyata algoritma ini sehingga distribusi lebih merata. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan menggunakan teknik DES diulang seperti double DES dan triple DES. Blok lain yang juga lemah terhadap serangan ini misalnya adalah algoritma via Redox 2 dan Loki. Meskipun demikian, apabila jumlah ronde pada DES dinaikkan, maka teknik ini juga membutuhkan waktu yang lama untuk memecahkannya. Maka teknik ini sudah tidak terlalu ampuh lagi meskipun masih force.